Agus ngelaporin Teh Novi di Polda Metro Jaya. Waduh, Gus. Emang nggak bisa tabayun dulu, ngobrol dulu, atau apa? Kok main lapor-lapor? Kenapa? Ada masalah apa? Kan kemarin kayaknya di podcastnya Bang Densu ya, kalau nggak salah. Kalian udah ketemu loh. Suasananya hangat kok, baik-baik saja menurut saya. Kok tiba-tiba saya nonton berita nih, Agus bikin LP, kalau nggak salah dugaan pencemaran nama baik. Ini didampingin oleh Bang Farhad Abbas sebagai kuasa hukumnya. Gus, hati-hati. Jangan ada orang yang menunggangi atau bujuk-bujukin kamu. Karena bikin laporan polisi itu panjang prosesnya. Dari tahap bikin laporan, terus penyelidikan. Itu nanti melibatkan ahli dulu. Ada ahli pidana, ada ahli bahasa, kan ini terkait pencemaran nama baik nih, kalau benar terkait pencemaran nama baik. Terus nanti kalau memang ada unsur pidananya, baru naik ke tahap penyidikan. Tahap penyidikan pun nanti kamu dipanggil lagi, terlapornya dipanggil lagi. Kemudian nanti melibatkan lagi, ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE. Terus nanti gelar, kalau memang sudah dirasa cukup, gelar sampai ke penetapan tersangka. Itu kalau semuanya berjalan mulus. Tapi kalau seandainya dalam proses penyelidikan, belum tahap sidik nih, baru lidik, ternyata tidak ditemukan bukti-bukti atau unsur pidana yang kuat, laporan polisinya kamu ini nanti bisa dihentikan penyelidikannya oleh polisi. Dan jangan lupa, proses untuk laporan polisi dalam pasal pencemaran nama baik dan lain-lain itu wajib harus ada restoratif justice. Yang jadi concern saya adalah kondisi kesehatan Agus ini, kan saya kira effortnya atau energinya lebih baik dicurahkan untuk mencari rumah sakit atau dokter terbaik untuk bisa memulihkan penglihatan Agus. Ini menurut saya, dengan kita lihat sikon ya, kondisi kamu. Daripada kamu bikin laporan polisi, itu kamu sebagai pelapor, kalau dipanggil untuk dimintain klarifikasi, BAP dan lain-lain, wajib datang. Belum lagi nanti kamu jadwal harus ke rumah sakit. Oknum yang memanfaatkan Agus, yang bujuk-bujukin Agus untuk bikin laporan polisi ini jahat banget menurut saya. Ini orang, kenapa kok disuruh-suruh bikin laporan polisi, dibujuk-bujukin? Emang semudah itu ngelaporin orang? Tahapan prosesnya itu panjang loh. Dan polisi itu benar-benar tegak lurus, presisi. Jadi kalau ngelaporin orang, itu jangan asal-asalan. Kalau tidak ada terbukti unsur pidananya, kamu ngelaporin orang yang kamu laporin itu bisa lapor balik. Jadi melalui video ini, John LBF menyarankan nih, untuk Agus, ini saran terbaik dari saya. Lebih baik kamu dengerin yang positif. Cabut LP kamu, ya, belum terlambat. Karena kalau kamu yang cabut, insya Allah itu bentuk tabayun. Biar baik-baik aja semuanya. Dan insya Allah kamu akan lebih banyak dapat dukungan dari publik, dari masyarakat Indonesia. Kalau terkait masalah donasi dan lain-lain, itu dipakai untuk apa dan lain-lain, saya nggak bisa komen. Karena ini yang tahu hanya Agus dan keluarga dan Teh Novi sebagai orang yang pertama kali memviralkan atau memperkenalkan Agus ke publik melalui podcastnya Bang Densu. Jadi melalui video ini saya sarankan Agus cabut aja LP-nya, biar Agus nggak repot bolak-balik ke kantor polisi. Lebih baik Agus fokus ke kesehatannya Agus. Dan untuk oknum, siapapun yang lagi mendompleng pansos ke Agus, kepengen untuk namanya naik, ini kasus viral, terus ditunggang-tunggangin, bertobatlah Anda. Jangan kesannya saya membela kaum lemah. Itu bukan membela, itu ngerjain malahan. Itu malah nyusahin kalau kaum lemah itu. Tidak semua hal urusan itu diselesaikan ke pihak berwajib. Harus ada tabayun, karena bikin laporan polisi itu panjang prosesnya sampai orang ditetapkan jadi tersangka. Belum lagi nanti pelimpahan ke kejaksaan, P21 enggak, atau P19 doang, P19 terus, P19 terus. Belum nanti sidang. Itu kalau memang ada pidananya. Tapi kalau nggak ada pidananya, kamu malah nanti bisa kena lapor balik. Semoga himbauan saya ini bisa menjadi sesuatu yang baik untuk kita semua. Dan saya berharap Teh Novi dan Agus bisa tabayun, bisa baik-baikan. Saya pokoknya tetap dalam keyakinan bahwa Teh Novi insya Allah tulus mau bantu Agus. Nanti
kita kawal bersama lah. Yang saya dengar juga kan dananya sudah masuk ke yayasannya Tenovi. Tenovi akan lebih membantu malahan untuk supaya lebih jadwal untuk pengobatan Agus, nanti terkait pembiayaan dan lain-lain akan di-maintain dengan baik oleh yayasannya Tenovi. Tapi kembali lagi, ini hak penuh ada di Agus. Kalau memang ini inisiatifnya Agus sendiri, tidak ditunggangin oleh orang-orang yang punya kepentingan pengen pansos sama Agus, ya sok-sok aja silakan. Semua orang punya hak yang sama di hadapan hukum untuk melaporkan seseorang. Cuman kalau Om John boleh kasih saran, Gus, cabut aja, ya. Karena Om John pasti akan bantu Tenovi lah. Kita akan dukung Tenovi. Saya sih kepengennya baik-baik aja, berdamai, tabayun sama Tenovi. Agus cabut laporan, terus ketemu salam-salaman, terus nanti Tenovi urusin pengobatan Agus melalui yayasannya Tenovi. Sukses buat Agus, sukses buat Tenovi. Kalau saya jujur ini nggak ada niat mau pansos ya. Saya lebih mengimbau dan memberikan edukasi aja. Bahwa ngelaporin orang itu prosesnya panjang, Gus. Saya udah pengalaman itu. Jadi lebih baik cabut laporan dan berdamai. Salam damai.